Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMK Kesehatan Samarinda. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Padia. Di sebelah saya Cynthia Nuradiah. dan Saya Karen Cinta Mustika. bab pertama akan dibacakan oleh Karen. Baik, pendahuluan. Latar belakang laboratorium adalah salah satu sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai tempat berlatih siswa dapat mengadakan kontak dengan objek yang dipelajari secara langsung, baik melalui pengamatan yang akan diperoleh informasi terbaru. Di zaman modern ini, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terus berkembang pesat, menghasilkan produk berupa alat canggih yang telah merebah ke dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan terdapat pembelajaran bagi peserta didik yang dituntut untuk menguasai TIK sesuai perkembangan yang telah terjadi agar pengetahuan dan kemampuannya tidak tinggal zaman. Sekolah selaku tempat diadakannya pembelajaran secara formal harus menyediakan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran TIK dengan baik. Di antara banyak sarana di sekolah yang telah disediakan pemerintah, terdapat salah satu sarana prasarana yang sampai saat ini menunjang pembelajaran TIK, yaitu laboratorium komputer. Dalam hal ini, kami melakukan observasi wawancara di sekolah SMK Kesehatan Samarinda tentang laboratorium komputer yang ada di sana. Laboratorium hasil observasi ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi dan komputer. Dengan adanya observasi ini diharapkan kami dapat mengetahui kondisi laboratorium komputer di sekolah tersebut. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan di laboratorium di sekolah tersebut. Yang kedua, bagaimana kelengkapan alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengorganisasian yang ada di laboratorium tersebut. C. Tujuan observasi. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan di laboratorium komputer. Yang kedua, untuk mengetahui kelengkapan alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium komputer. Yang ketiga, untuk mengetahui perorganisasian yang ada di laboratorium komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 2, hasil observasi. A. Narasumber Pak Agus Riyadi. B. Pelaksanaan observasi. Tempat ruang laboratorium komputer SMK Kesehatan Samarinda. Jumlah laboratorium 1 laboratorium komputer. Tanggal Rabu 21 Desember 2020. Waktu jam 10 sampai jam 11.50. C. Deskripsi laboratorium komputer. Menurut hasil observasi yang telah kami lakukan, laboratorium komputer yang ada di SMK Kesehatan Samarinda sudah cukup baik. Fasilitasnya sangat membantu para siswa-siswi dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran yang memakai laboratorium komputer. Laboratorium komputer yang ada di SMK Samarinda ada 1, yakni laboratorium 1 yang berada di lantai. D. Hasil wawancara observasi laboratorium komputer. Perencanaan lab 1. Apakah laboratorium ini berfungsi dengan baik? Jawabannya, sangat berfungsi dengan baik. Yang kedua, bagaimana rencana untuk mengembangkan keterampilan kegiatan praktikum? Jawabannya, setiap setahun sekali. 3. Bagaimana pengelolaan kegiatan laboratorium di sekolah? Jawabannya, pengelolaan sekolah ini dibantu yayasan dan sekolah yang diserahkan kepada guru untuk mengelola. Yang keempat, dalam kegiatan praktikum biasanya menggunakan cara kerja seperti apa? Apakah dilakukan secara individu, berpasangan, atau berkelompok? Jawabannya, biasanya terjadwal untuk menggunakan lab setiap minggunya. Biasa saya buat kelompok agar lebih mudah bagi anak-anak saat melakukan praktikum. Kelengkapan alat dan bahan. 1. Apakah alat dan bahan di laboratorium masih berfungsi dengan baik? Jawabannya, ya masih. Yang kedua, bagaimana pemeliharaan alat-alat laboratorium? Apakah dicek dan dibersihkan secara terjadwal? Jawabannya, ya, ada jadwalnya tersendiri untuk pembersihan lab. Yang ketiga, apakah nanti ada rencana untuk menambah alat dan bahan?
Jawabannya, untuk alat dan bahan sendiri waktu pemakaian paling lama hanya 6 bulan sekali. Sudah harus diganti. Pemanfaatan. Satu, bagaimana pemanfaatan laboratorium dalam menunjang proses pembelajaran? Jawabannya, secara maksimal digunakan tergantung kebutuhannya. Yang kedua, bagaimana cara mengelola kegiatan laboratorium di kampus? Jawabannya, sesuai jadwal dengan pembelajaran. Jika ada waktu libur digunakan untuk perawatan lab. Ketiga, apakah laboratorium dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan praktikum atau pembelajaran? Jawabannya, iya, dimanfaatkan dengan baik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengawasan. 1. Apakah laboratorium ini memiliki tata tertib yang harus atau wajib diikuti siswa? Jawabannya, iya, ada. 2. Apakah pihak sekolah pernah membuat laporan kerusakan peralatan laboratorium dan mengusulkan program perbaikannya? Jawabannya, iya, ada. Biasanya sekolah setiap tahunnya mengadakan pelaporan mengenai barang yang tersedia dan barang yang rusak. 3. Apakah laboratorium di sekolah ini dilengkapi dengan CCTV? Jawabannya, untuk dalam lab sendiri tidak ada CCTV. Evaluasi. 1. Apakah pihak sekolah melakukan pembuat laporan semester dan tahunan guna kebutuhan pengguna peralatan dan bahan praktik? Jawabannya, bisa sedikit. 2. Mengenai kegiatan dalam pembelajaran di laboratorium, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran di laboratorium ada kendala dan hambatan? Jika iya, bagaimana solusinya? Jawabannya, biasanya kendalanya hanya mati lampu. Ketiga, jika terjadi kerusakan yang dilakukan oleh siswa di laboratorium komputer, apakah siswa tersebut yang menggantinya atau pihak sekolah? Jawabannya, tergantung pada kerusakan. Jika ringan, hanya akan diberikan sanksi. Keempat, apakah tujuan kedepannya untuk laboratorium agar lebih bermanfaat selain untuk praktikum dan pembelajaran? Jawabannya, ya, karena dalam hal ini harus memenuhi standar dari lab komputer. Perorganisasian. 1. Apakah di laboratorium komputer di sekolah memiliki struktur organisasi? Jawabannya, ada. 2. Ada berapakah tenaga pengelola di laboratorium komputer yang ada di sekolah ini? Jawabannya, ada 3 orang. 3. Apakah ada pembuatan struktur laboratorium melibatkan kepala sekolah? Jawabannya, iya, ada. Bab 3. Kesimpulan. Pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil observasi wawancara kami di SMK Kesehatan Samarinda ini adalah di mana bahwa seiringnya berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, kita saksikan bahwa kemajuan teknologi sangat pesat hingga saat ini, terutama dalam bidang pendidikan. Pentingnya teknologi bukan hanya sebagai gaya hidup semata, namun juga dapat berguna sebagai alat bantu khusus untuk kita sebagai pelajar yang mencari ilmu. Kenyataannya yang ada bahwa laboratorium komputer menjadi bahan utama untuk proses belajar mengajar. Banyak kita jumpai di semua sekolah ataupun di universitas. Namun banyak yang belum mengerti apa yang harus kita manfaatkan dalam laboratorium komputer tersebut. Dengan mengenal laboratorium komputer dan mengenal apa yang ada dalam laboratorium komputer dapat menjadi bekal untuk kita agar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.